Baik, kembali lagi di channel saya Abdigas Motor. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang PCX 160 di mana menggunakan fungsi saklar standar tetapi menjadi tambahan. Tapi saklar di sini diganti menggunakan CB ya, supaya ada pas beamnya. Dan kebetulan juga pemiliknya sama dengan saya, di mana pas beam itu nggak mau ada di belakang sini. Karena dengan ngepas beam di sini saat kita kebut dalam keadaan kenceng ya, mungkin terus kita mau ngepas beam ada di sini, itu kita melepas jempol kita, dan itu sangat membahayakan kalau terjadi ada oleng dikit. Beda kalau dengan di sini ya. Kalau di sini otomatis kita pun masih memegang stang dengan kuat. Jadi kalau udah di sini tuh lepas bahaya, dan ini sangat bahaya sekali ya kalau menggunakan pas beam di sini. Tapi itu versi saya dan menurut saya pribadi. Oke, lalu apa aja sih yang dimodif di bagian sini? Yang pertama akan saya tunjukkan adalah ini ya. Proji ini menganut konsep kamuflase, di mana ini adalah kamuflase ya, kamuflase bukan kamuflase. Oke, dari jarak segini aja ini udah nggak kelihatan sekali sama sekali pakai Proji, kecuali orangnya bener-bener yang si penglihat itu harus nunduk begini, baru itu pun samar ya, tapi masih terlihat ada lensa, tapi itu sangat samar. Tapi kalau dengan dalam keadaan saya berdiri tegak persis begini, sama sekali nggak kelihatan, karena posisi Projinya sangat mendem di dalam. Dan ini nggak bisa untuk PCX 150 ya, karena PCX 150 belakangnya lebih sempit. Kalau ini belakangnya lebih luas, jadi di Proji itu dimundurin ke belakang pun aman. Oke, untuk patokannya sendiri itu tidak boleh melebihin lebih rendah daripada garis bawah itu, karena nanti dia akan cahayanya akan bolong ketabrak ini ya. Oke, untuk konsepnya seperti ini, dan ini kamuflase bukan kamuflase ya. Saya pun juga bisa false karena pekerjaan yang sebelumnya juga saya mengalami kesulitan dan kerugian juga. Oke, kalau dari sisi sini benar-benar nggak kelihatan ya, dari sini nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya ada ke sini itu benar-benar nggak kelihatan, tuh nggak kelihatan pakai Proji. Oke, sekarang lanjut ke bagian tombol, dimana memang pemiliknya tidak mau ada tambahan, apalagi posisinya matching ya. Misalnya ini diganti fiction, kayaknya udah nggak matching dengan kanan. Untuk bagian kanan kalau diganti pun nggak sesuai dengan kiri, jadi menggunakan orinya tetapi masih fungsional. Ini menggunakan modul saklar GSX ya, yang biasanya dipakai GSX, dan menggunakan Arduino. Jadi menggunakan microcontroller supaya suatu saat mau menambahkan, mau mengurangi, atau mau mematikan salah satu itu tinggal merubah codingnya. Fitur yang di sini yang tertanam adalah pencet sekali lampu senja standar. Ini saya pencet sekali tanpa rem ya. Kalau menggunakan rem dia nggak berfungsi. Oke, ini standar. Pencet kedua kali lampu DRL, ini model welcome light, dan itu smart LED, udah ditanamin smart LED basic. Oke, pelangi ya, seperti yang sering saya katakan, kalau bisa pelangi udah pasti smart LED. Untuk devilnya sendiri memilih tidak menggunakan biar tidak terlalu rame. Jadi pemiliknya sama kayak saya ya, lebih suka begini dibanding warna-warni di reflektornya ada. Jadi lebih enak begini. Maksudnya sependapat aja dengan saya. Oke. Untuk lampu ketiganya pencet sekali lagi, ini lampu standar. Oke, belum. Ini lampu standar. Itu lampu standarnya nyala. Oke, lampu standarnya nyala. Kemudian pencet keempat kali itu adalah proyektor. Ini kalau saya pencet sekali lagi, ini adalah proyektor ya. Oke, proyektornya di situ. Nah, untuk proyektornya sendiri ini menggunakan electric leveling, tetapi tidak ada saklar tambahan, yaitu berada di sen. Jadi kalau sennya ditahan ke kiri, itu dia turun. Itu bisa dilihat ya. Dan ini saya akan sedikit kita lihat cut off bawah aja ya, jangan atas, karena atas ketinggian, jaraknya nanti nggak bisa ngelihat mana saat saya tekan, mana saat dia bergerak. Ini saya tahan. Oke, Projinya turun ya, nunduk. Mungkin di antara Anda juga akan berpikir, lah berarti kalau mau ngesen ngeleveling sen dong. Itu saya rasa tidak masalah, toh juga nggak lama. Kalau kita sambil jalan ngebut juga kita masih bisa nahan sen, dan itu nggak mempengaruhi belakang ya, maksudnya nggak membingungkan juga gitu. Oke, untuk menaikkan tinggal pencet kanan. Ini saya tahan kiri lagi biar kelihatan turun lagi. Kemudian saya akan balikan ke kanan. Oke, itu udah naik ya. Nah, itu naik terus. Kalau untuk jarak dekat memang terlihat sedikit ya, tetapi jarak jauh itu udah tinggi banget, itu udah nyampe ke sana. Terus saya iniin, tunjukin. Nah, ya kan? Karena proyektor itu menggunakan sudut ya. Jadi di sini geraknya semakin dekatnya semakin pendek, tapi semakin jauh itu dia akan semakin lebar. Oke, untuk
hazardnya pun menggunakan auto off hazard, dimana pada saat hazard pemiliknya minta lambat seperti aslinya, tetapi pemiliknya lebih suka sen cepat kayak bis malam ya. Nah ini kalau lagi sen dia akan menjadi cepat. Nah ini kalau sen lagi cepat dan hazardnya otomatis mati. Kalau saya balikin lagi dia akan nyala kembali dan lambat. Oke, kalau ini udah pasti menggunakan dual flasher ya, dual flasher yang berbeda, dimana flasher standar dengan flasher auto off-nya sennya. Jadi kalau lagi sen cepat ya. Oke, sesuai permintaan pemiliknya ya. Kalau hazard dia akan lambat lagi. Oke, jadi pada saat kita lagi ngebut, lagi hazard, tiba-tiba kita pengen ngesen, kita nggak perlu mematikan hazard terlebih dahulu. Makanya digunakan fitur auto off hazard. Oke, untuk speedonya ini pemiliknya warna-warni, nanti warnanya sama kayak motor saya. Motor saya belum terpasang tapi nanti warnanya sama kayak gini, pink, kemudian bawahnya pelangi. Oke, lanjut ke bagian bagasi. Bagasinya ini juga menggunakan pengunci. Ini kalau saya matikan dia akan nongol ya. Saya matikan dan saya nyalakan kembali. Nah ini kalau lagi tidak dikontak dia akan nggak bisa dibuka. Oke, sekarang saya matikan, ini udah nggak bisa dibuka ya, udah nggak bisa dibuka nih. Tapi kalau saya onin lagi dia bisa dibuka, sama kayak motor saya. Dan ini kebetulan pemiliknya juga sepaham dengan saya ya, dimana ini cukup fungsional dan fungsinya juga sangat membantu ya, daripada kita naruh handphone kemudian suatu saat kita lagi pergi sedang terburu-buru atau apa ketinggalan di dalam, maka ini udah terhindari. Oke, saya rasa udah cukup ya. Itulah beberapa fitur di motor ini yang sudah disematkan dan nanti kedepannya pasti akan ditambah. Namanya juga modifikasi, itu lebih baik pelan-pelan ya. Oke, untuk pas beamnya tetap di sini, jadi enak, ya kan? Kalau ngebeam apalagi biled itu langsung terang, nggak pakai low dulu kayak ini HD. Oke, saya rasa udah cukup. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Dan inilah yang salah satu yang akan saya sampaikan, di mana pemasangan proyektor kamuflase konsep ini tuh sangat sulit dan cukup sulit. Apalagi ini juga ada kerjaan yang sebelumnya, ini yang membuat saya rugi waktu, bahan dan semuanya ya. Tetapi saya tidak pernah menyerah, jadi saya selalu berusaha terus. Oke, ini memang sudah lama dan cukup lama. Ini saya gagal di pertama ini. Sebelumnya lensanya nggak saya potong. Oke, sebelumnya lensanya nggak saya potong, kemudian saya habisin sini tapi terlalu lemah dan akhirnya lensa saya potong. Nah pada saat lensa dipotong, otomatis kaki bagian atas ini harus dibuang ya, atas kanan kirinya harus dibuang. Tetapi permasalahannya adalah ini ketiga lampu proji ini tidak sinkron. Jadi ini menggunakan 3. Ini dulu udah pernah saya bahas tapi belum kelar juga karena memang kesulitan. Oke, nah untuk bagian tengahnya ini ya, ini satu di sini, ini lensa udah saya potong. Oke, ini udah aman, tetapi saya nyinkronin kanan kiri kemudian sama tengah itu sulit ya, karena saya juga harus ngelihat estetikanya gimana bagusnya, kemudian cahayanya ketiganya harus benar-benar sama rata dan nggak boleh sama kayak gini posisinya. Ini kan terlalu naik dan ini terlalu mendem, tapi cahayanya rata gitu. Jadi nggak enak dilihatnya. Jadi ini harus sama rata, terus cahaya pun rata di antara ketiganya. Nah, ini dan ini tuh harus sama, sedangkan posisi dia itu kan tinggi sebelah. Jadi kalau ini sama ini mungkin nggak terlalu sulit, tapi kedua ini di sambung tengah terus nyari cahaya yang rata itu akan sulit. Dan ini menurut saya cukup sulit sekali ya. Ini udah saya bikin bracket berulang-ulang dan hasilnya masih nihil, tapi sekarang saya semakin paham mana yang harus didahulukan pengerjaannya. Untuk reflektornya sendiri udah saya siapkan. Ini saya beli 200.000 ya di online shop, di Shopee. Jadi kalau ngomongin rugi saya udah 200. Nanti kalau rugi lagi saya masih punya lagi di dalam. Ya maksimal saya 5 lah, kalau udah 5 saya mendingan nyerah. Dan ini nggak bisa mundur. Kalau saya mundur, lensa ini beda dengan lensa yang lainnya. Ini punya Pahit ini, kalau ini sama ya, yang ini yang beda. Sniper yang ini berbeda. Ini lensanya lebih jenong, bahkan sama AS Ultimate aja lebih jenongan dia.
iOS Ultimate itu untuk seri HID-nya itu udah cukup jenong, tapi dia lebih senong lagi. Oke, sekarang saya akan fokus ke sini karena yang itu tadi udah selesai dan saya udah tahu langkah-langkahnya yang mana yang harus didahulukan, karena itu mempengaruhi kinerja juga. Sama halnya dengan Anda bekerja di sesuatu bidang, kemudian Anda harus mengolah gimana caranya lebih cepat, lebih efisien dan lebih efektif. Mungkin seperti itu ya, lebih kurang. Nah, di sini pun saya udah menemukan beberapa caranya supaya lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan. Oke, saya rasa udah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.